Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gerkis Sober. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang light novel yang sudah lama kalian request, yaitu Otome Game Sekai wo Mob ni Kibishi Sekai desu. Cerita dalam light novel ini berfokus kepada seorang karyawan yang bereinkarnasi ke dunia Otome Game. Dan gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun diawali dengan seorang kakak laki-laki yang sudah hidup mandiri dan memiliki pekerjaan. Suatu hari, sang kakak pun disuruh main game Otome oleh adiknya. Namun hal ini ia lakukan karena terpaksa. Jadi ceritanya, adik dari laki-laki ini adalah pencinta BL atau yaoi lah sering dikenalnya. Dan sang adik itu ternyata menyembunyikan semua komik BL-nya itu di kamar kakak laki-lakinya. Jadi, orang tua mereka pun mengira sang kakak lah yang menyukai BL. Sang kakak pun meminta adiknya untuk menjelaskan kebenarannya kepada orang tua mereka. Di sini, sang adik pun mau, tapi dengan satu syarat, bahwa sang kakak harus menyelesaikan game Otome yang ia sukai. Sekilas, tidak ada hal yang aneh dalam game Otome ini. Setting dalam game Otome ini berada di dunia fantasi di mana seni berpedang dan sihir adalah hal yang lumrah. Dalam game ini juga terdapat pulau melayang sebagai tempat tinggal dan kapal udara sebagai transportasi umum di dunia game tersebut. Sang protagonis dalam game ini juga terlihat seperti protagonis game Otome lainnya, yaitu seorang gadis biasa yang bersekolah di sekolah khusus bangsawan karena beasiswa. Dan sang protagonis juga akan dikelilingi oleh banyak para bangsawan tampan yang menimbulkan rute permainan. Namun, jika dimainkan lebih lanjut, maka kamu akan menemui hal yang sangat aneh dalam game ini. Game ini dibuat oleh perusahaan yang biasanya membuat game untuk laki-laki. Jadi, meskipun game ini adalah game Otome yang ciri khasnya adalah game untuk perempuan, tapi ada sistem role playing dan simulator pertempuran dalam game ini, di mana nantinya para bangsawan yang akan menjadi target romantik dari sang protagonis akan menggunakan power suit dan bertempur di luar angkasa. Dan kedua hal itulah yang membuat game ini sangat sulit ditaklukkan. Di sini, sang kakak pun tahu kenapa adiknya menyuruhnya untuk memainkan game ini. Yaps, karena memang semua bangsawan dalam game ini adalah ampas dan cuma bisa ngomong doang. Jadi, mereka harus diperkuat dengan item-item berbayar yang bisa dibeli oleh player dengan uang nyata. Ya, seperti konten berbayar gitulah intinya. Jadi, mau tidak mau sang kakak itu harus membeli konten berbayar untuk menyelesaikan game tersebut. Di sini, konten berbayar yang dibeli adalah pesawat super yang berharga 1000 yen dan juga jubah perang paling OP dalam game itu. Setelah bermain selama 2 hari, akhirnya game itu dapat terselesaikan juga. Oh iya, selama sang kakak itu bermain, ternyata adik laknatnya itu sedang liburan ke pantai bersama temannya dengan menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan untuk urusan pendidikan sang adik. Dan melihat pengakuan dari adik laknatnya itu, sang kakak pun langsung merekam percakapan mereka dan berniat untuk mengadukannya kepada orang tua mereka. Setelah melakukan hal itu, sang kakak pun berniat untuk mencari makan, karena memang pada hari itu ia belum memakan apapun sama sekali. Namun, pada saat ia ingin keluar dari apartemennya, tiba-tiba saja ia merasakan sensasi pusing di kepalanya. Lalu ia pun pingsan dan terjatuh dari tangga apartemennya. Pandangannya pun perlahan mulai memudar. Dan ia pun tahu itu adalah saat terakhirnya. Namun, saat ia membuka matanya kembali, pemandangan yang ada di depannya bukanlah kamar apartemennya, rumah sakit ataupun Tuhan. Tapi, yang ada di depannya itu adalah langit biru yang sangat luas dan beberapa pulau melayang. Ia pun sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Seakan-akan ia baru saja bangun dari mimpi panjangnya. Tapi, ia pun ingat dirinya adalah Leon Vo Balford, anak laki-laki ketiga dari keluarga Baron Balford. Ingatan Leon pun sangat kacau dan ia pun sangat bingung dengan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Bahkan ia juga melihat bayangan seorang pria dewasa, tapi
ia tidak tahu siapakah itu. Namun, saat ia mengusap matanya, bayangan pria itu pun menghilang. Leon pun mengamati lingkungan di sekitarnya. Ia juga ingat bahwa alasannya datang ke tempat ini adalah untuk kabur dari rumah. Tapi sekarang, yang harus ia lakukan adalah pulang ke rumah, karena memang hari ini sudah mulai gelap. Sesampainya di rumah, Leon pun langsung disambut oleh ayahnya yang sedikit marah dan memukulnya. Ayah Leon itu bernama Barkus. Dia adalah seorang baron yang menguasai tempat ini. Selain itu, di sana juga ada ibu Leon yang bernama Luce. Dia adalah seorang putri dari keluarga kesatria yang melayani keluarga Baron Barford. Luce pun langsung menasehati Leon dan bertanya kenapa dia kabur dari rumah, karena memang saat ini madam dari keluarga mereka sedang berkunjung. Bersamaan dengan itu, ada seorang wanita tua yang sedang memandang Leon dengan tatapan yang tidak mengenakan. Wanita tua itu bernama Zola, sang istri sah atau bisa disebut madam dari keluarga Barford. Zola pun ditemani dengan saudara Leon, yaitu Marce, sang saudara perempuan, dan putra pertama yaitu Luthard. Di samping mereka pun ada seorang elf dengan pakaian yang sangat rapi dan memandang Leon dengan tatapan yang jijik juga. Di sini, Zola pun langsung berkata bahwa Leon adalah anak yang tidak berpendidikan. Mendengar hal itu, orang tua Leon pun sedikit agak kesal dan meminta maaf kepada Zola. Lalu, Barkus pun langsung membawa Leon untuk merenung di gudang bersama kakak laki-lakinya, yaitu Nick. Melihat Leon yang datang ke sana, Nick pun terlihat tahu tentang apa yang baru saja terjadi dan diperbuat oleh Leon. Lalu, ia pun sedikit menasihati Leon untuk menahan kemarahannya itu kepada Zola. Kemudian, Nick pun menyuruh Leon untuk belajar. Di sini, Leon pun nampak bingung ketika melihat buku dan beberapa bacaan yang ada di sana. Lalu ia pun langsung memanggil Nick, tapi di sini Leon itu menggunakan kata-kata bro untuk memanggil Nick. Dan sontak hal itu membuat Nick menjadi sangat bingung, karena memang biasanya Leon itu akan memanggil Nick dengan sebutan Nisama. Tapi kenapa sekarang ia memanggilnya dengan sebutan bro? Di sini, Nick pun merasa kepala Leon itu sudah dipukul terlalu keras oleh ayahnya. Namun Leon pun tetap melanjutkan perkataannya. Ia pun bertanya kenapa hanya mereka berdua yang tinggal di dalam gudang ini. Mendengar pertanyaan dari adiknya itu, Nick pun menjawab bahwa karena kita adalah anak ibu yang bukan keturunan bangsawan, dan karena kita adalah laki-laki. Setelah itu, Nick pun terus menjelaskan tentang keluarga mereka kepada Leon. Jadi Barkus itu memiliki istri sah seorang bangsawan yang bernama Zola, dan anak mereka adalah Luthard dan Marce. Barkus juga memiliki selir yaitu Luce, ibu dari Leon dan Nick. Oh iya, Leon juga memiliki kakak dan adik perempuan. Tapi karena mereka perempuan, jadi mereka itu tidak tinggal di gudang. Nah, klan mereka yang bernama Barford ini memiliki pulau melayang yang bernama Demesne, dan karena itulah klan ini disebut sebagai baronet. Walaupun klan ini bukanlah bangsawan, tapi klan ini memiliki wilayah yang besar dan makmur. Klan ini hidup damai dan terus memperluas industri pertanian mereka. Namun suatu hari, penyidik dari kerajaan Holford pun datang ke pulau ini. Dan karena itulah status keluarga Barford dinaikkan menjadi baron. Itu mungkin terdengar seperti kenaikan pangkat, tapi kewajiban yang harus dipenuhi baron itu sangatlah jauh lebih besar daripada baronet. Dan posisi klan Barford itu masih belum stabil. Jadi pada akhirnya, Barkus pun memutuskan untuk menikahi Zola yang memiliki status tinggi demi kepentingan klan. Dan dalam dunia ini, derajat wanita itu lebih tinggi daripada seorang pria. Dan jika seorang pria bangsawan tidak menemukan pasangannya selama menempuh pendidikan di Akademi Holford, maka mereka akan berakhir menjadi suami para wanita tua yang telah melewati masa jayanya. Setelah itu, Leon pun mencoba mencerna apa yang telah dikatakan oleh saudaranya itu. Dan beberapa saat kemudian, ia pun sadar bahwa dunia ini adalah dunia otome game yang ia mainkan saat masih di Jepang. Ia pun langsung teriak dan mempertanyakan kenapa ia harus bereinkarnasi ke dunia ini kepada dewa. Panel cerita pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Saat itu, Leon sudah berusia 15 tahun.
dan pada tahun depan ia akan masuk ke dalam Akademi Holford. Sementara Nick sudah berada di akademi karena memang Nick itu 2 tahun lebih tua daripada Leon. Di sini, Leon pun mendapatkan surat mengenai pengalaman Nick selama di akademi, bahwa Leon itu memang harus mencari pasangan sebelum berusia 20 tahun jika ia ingin dihargai dan mendapatkan pekerjaan. Namun Leon pun sudah mempersiapkan mental dan pengetahuannya untuk bisa bertahan dalam dunia aneh ini. Tapi, Leon juga sempat berpikir selama ia main game otome ini, ia tidak pernah melihat nama Balford sebelumnya. Jadi di sini Leon pikir, jika dalam dunia game ini, Leon itu pastinya digambarkan dengan karakter mob A ataupun mob B. BTW karakter mob itu bisa dibilang karakter sampingan yang gak penting intinya. Namun, mental Leon pun kembali diuji ketika Zola mengatakan bahwa Leon itu tidak usah pergi ke akademi dan menikah saja dengan kenalannya yang berusia 50 tahun. Tentu saja, Leon itu gak setuju dengan hal itu. Dan lagian pria bujang mana yang mau menikahi wanita yang sudah menikah selama 7 kali? Setelah beberapa perdebatan dan bantuan dari ayahnya yaitu Barkus, Leon pun berhasil menghindari pernikahan itu dengan jaminan kalau Barkus lah yang akan mengurus semua biaya sekolah Leon. Di sini sebenarnya Barkus itu sangat tidak yakin apakah dia bisa membantu Leon untuk membiayai sekolahnya atau tidak. Karena memang sekarang ini kondisi ekonomi keluarga mereka sudah mepet, dan jika ada pengeluaran lagi, mungkin saja keluarga mereka tidak bisa bertahan. Di sini, Leon juga merenungi nasibnya sedikit. Dan keesokan harinya, Leon itu pergi ke gudang senjata keluarganya. Dan nampaknya, dia sedang berkemas untuk pergi ke suatu tempat. Banyak sekali senjata dan bahan makanan yang telah Leon siapkan. Saat itu, Barkus dan Luce pun datang menemui Leon. Dan ternyata, saat ini, Leon itu memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Leon itu akan berkelana selama beberapa tahun ini untuk mencari uang demi biaya akademinya. Di sini, Luce sang ibu dari Leon pun sangat khawatir karena salah satu dari anaknya itu akan pergi. Tapi, Luce akan lebih khawatir jika Leon akan menjadi suami dari wanita yang berumur 50 tahun. Maka dari itu dengan terpaksa, Luce itu harus merelakan Leon pergi. Setelah persiapannya selesai, Leon pun berterima kasih kepada ayahnya dan ibunya. Karena memang mereka telah menyiapkan beberapa barang yang akan dibawa oleh Leon dalam petualangannya, seperti kapal terbang dan senjata. Lalu, Leon pun langsung memulai petualangannya dalam mendapatkan uang. Di hari pertama petualangannya, Leon pun langsung memulai dengan berburu monster untuk dimakan dan tentunya sekaligus melakukan pelatihan. Awalnya, Leon itu tidak bisa memburu monster dengan senapannya itu, karena memang Leon itu masih ragu untuk menggunakan senjata. Leon juga awalnya nggak berniat untuk melakukan petualangan ini karena memang impian Leon hanyalah hidup tenang di akademi dan mendapatkan calon istri yang baik di sana. Tapi karena madam sialan itu, kini nasib Leon pun berubah dan mau tidak mau, ia harus melakukan petualangan ini agar tidak menjadi suami dari wanita yang berumur 50 tahun itu. Dengan tekad itulah, Leon bisa melanjutkan petualangannya. Oh iya, ternyata tujuan petualangan Leon ini adalah untuk menemukan pulau terapung rahasia yang belum diketahui oleh siapapun, dan menemukan baju tempur, juga pesawat terbang yang merupakan konten berbayar yang pernah ia beli saat ia memainkan game otome ini. Sebenarnya, baju tempur dan pesawat itu akan ditemukan oleh sang tokoh protagonis untuk digunakan dalam membantu target menaklukkan cintanya dalam berperang. Tapi kini, karena hidup Leon itu terancam, maka Leon pun akan merebut konten berbayar tersebut untuk menghasilkan uang sekolahnya. Dia pun merasa tidak enak karena merebut kebahagiaan dari sang protagonis, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dan jika berdasarkan umur, mungkin saja ia dan sang protagonis itu akan berada di kelas yang sama di akademi. Jadi nantinya, Leon mungkin akan sedikit membantu sang protagonis jika ia mendapatkan masalah dalam akademi itu sebagai rasa bentuk terima kasihnya karena mendapatkan konten berbayar ini. Saat itu, sudah sebulan Leon berpetualang untuk mencari pulau terapung rahasia itu. Walaupun Leon sudah menulis koordinat pulau itu berdasarkan ingatannya, tapi tetap saja pada kenyataannya, mencari pulau itu sangatlah sulit dilakukan. Dan pada saat Leon tertidur di kapal terbangnya,
tiba-tiba saja badai yang cukup kencang pun menerjang Leon. Ternyata, itu adalah badai yang digunakan sebagai alat teleportasi ke pulau terapung rahasia yang dicari oleh Leon, dan tentu saja ia pun langsung menuju ke arah sana. Setelah itu, Leon dan kapalnya pun terhempas ke atas langit, dan secara otomatis, ia pun sampai di pulau terapung yang dipenuhi dengan pepohonan. Di pulau itu, terdapat juga bangunan mirip pangkalan kapal terbang yang berdiri di sana. Setelah itu, Leon pun mempersiapkan senjatanya untuk masuk ke dalam pangkalan tersebut. Di sini, Leon itu menggunakan peluru dengan efek sihir petir yang akan digunakan untuk melumpuhkan lawan yang ada di dalam pangkalan tersebut. Oh ya, selama mempersiapkan senjatanya itu, Leon itu memikirkan berbagai hal. Mulai dari ia rindu dengan adik laknatnya juga orang tuanya di Jepang. Dan ia juga sangat merasa tidak enak kepada kedua orang tuanya di sini karena sudah mempersiapkan berbagai macam senjata yang akan Leon gunakan. Mengingat kondisi ekonomi keluarga Leon saat ini sedang tidak stabil, jadi Leon pun merasa kurang enak karena telah menuntut berbagai hal kepada kedua orang tuanya itu. Dan karena memang saat bermain otome game ini, Leon itu udah tahu kalau harga dari satu peluru sihir yang ia pakai ini adalah 3.000 yen Jepang. Jadi bisa terbayangkan kan berapa banyak biaya yang dikeluarkan kedua orang tuanya untuk mempersiapkan semua ini demi petualangan Leon. Dan karena hal itulah, Leon pun berjanji akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kemudian, Leon pun memasuki pangkalan itu, dan ternyata memang benar ada musuh yang berjaga di sana. Tapi musuh di sini bukanlah monster ataupun makhluk gaib, melainkan robot penjaga dengan beberapa senjata yang cukup canggih. Namun, Leon itu udah tahu kelemahan mereka dari pengalamannya saat bermain game otome ini dulu. Jadi ia pun langsung menembakkan peluru sihir listriknya untuk melumpuhkan robot penjaga itu, lalu melanjutkan perjalanannya. Leon pun semakin dalam menyusuri pangkalan itu. Ia juga menemukan sebuah ID card yang digunakan untuk memasuki pusat dari pangkalan itu. Dan setelah memasuki pusat pangkalan itu, akhirnya Leon pun menemukan pesawat luar angkasa yang akan menjadi senjata andalannya saat dulu bermain game. Lalu, Leon pun memasuki pesawat itu dan menemukan sebuah robot AI yang mendeteksi Leon sebagai penyusup. Tentu saja robot itu langsung menyerang Leon dengan Gatling gun miliknya. Tapi Leon itu melakukan perlawanan dengan menembakkan peluru sihirnya. Namun, robot itu memiliki resistensi terhadap sihir yang cukup tinggi. Jadi, serangan Leon tadi tidak cukup untuk menggoresnya. Di sini, Leon pun berusaha untuk menghancurkan robot itu secara perlahan. Dan pada akhirnya, Leon pun mengeluarkan sebuah granat untuk menghancurkan robot itu. Tapi robot itu nggak hancur dan malah membalik mencengkram Leon dengan tangannya. Di sini, robot itu pun berkata kalau Leon itu adalah manusia ras baru yang telah memusnahkan manusia ras lama yang menjadi pencipta robot di sini. Dan misi utama dari robot ini adalah memusnahkan manusia ras baru seperti Leon. Di sini, Leon pun baru mengetahui tentang hal itu. Tapi, dia tidak berniat mati sekarang karena memang ia masih memiliki banyak hal yang berharga untuk dilindungi. Jadi Leon pun mengeluarkan pisau bertenaga sihir listriknya dan langsung menancapkan mata pisaunya ke arah inti dari robot itu. Dan secara otomatis robot itu pun langsung mati dan kemenangan Leon pun didapatkan. Setelah itu, Leon pun langsung memasuki pusat kendali dari pesawat itu dan berniat mendaftarkan dirinya sebagai master dari pesawat ini. Dan tak disangka, dalam pengaturan itu terdapat juga bahasa Jepang. Di sini, ada suara yang datang dari pusat pesawat itu juga, dan ternyata itu adalah suara dari AI pesawat itu. Di sini sang AI pun terkejut karena Leon itu bisa berbahasa Jepang. Dan setelah ia menyelidiki, Leon juga memiliki gen dari manusia ras lama. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau dirinya adalah seorang reinkarnator yang berasal dari Jepang. Lalu sang AI pun bertanya tentang apakah Leon itu mengetahui tentang masa perang. Di sini, Leon pun menjawab bahwa ia lahir saat masa damai, dan dulu ia adalah pekerja kantoran, jadi dia tidak mengetahui sama sekali tentang masa perang. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Leon pun menamai pesawat ini dengan nama Luxon, karena memang saat di game nama pesawat ini adalah Luxon.
dan Leon pun secara resmi menjadi master dari pesawat ini. Namun tiba-tiba saja, Leon itu langsung muntah darah dan kehilangan kesadarannya. Di saat terakhir, ia pun hanya bisa mendengar suara Luxon yang panik dan ingin memasukkan Leon ke dalam ruangan medis. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Zola. Di sini Zola pun sedang marah-marah dan meyakinkan Barkus dan Luce bahwa Leon itu sudah mati karena memang sudah 3 bulan sejak Leon itu tidak kembali dari petualangannya. Zola pun terus memaki-maki keputusan Barkus yang membiarkan Leon untuk pergi. Padahal jika Leon menikah, maka Leon itu masih hidup. Di sini Barkus dan Luce pun hanya bisa pasrah. Namun keputusasaan Barkus dan Luce pun terjawab ketika putra terakhir mereka yaitu Colin mengatakan bahwa Leon itu telah kembali dengan pesawat yang sangat besar dan harta yang melimpah. Melihat hal itu, semua yang ada di sana pun menjadi kaget. Lalu dengan bangganya, Leon pun memamerkan hartanya di depan Zola. Melihat hal itu, Zola pun gak terima dan berniat untuk mengambil semua harta itu dari Leon. Di sini, Zola itu beralasan kalau Leon itu mendapatkan kekayaan karena modal dari ayahnya. Jadi kekayaan itu milik keluarga. Namun Leon pun mengatakan bahwa kekayaan ini adalah milik Leon sendiri, karena memang secara independen, Leon itu sudah terdaftar sebagai seorang petualang di Guild. Dan ia juga sudah mempersembahkan 20% kekayaannya itu untuk negara. Maka sisa dari hartanya ini adalah miliknya sendiri. Lalu Leon juga mengatakan akan menginvestasikan kekayaannya kepada pertanian keluarga Barford. Jadi dengan begitu, Zola itu tidak akan bisa mengambil harta yang diinvestasikan ini. Tapi ia pun memberi sekoper emas kepada Zola untuk menutup mulut wanita tua bangke itu. Setelah itu, Zola pun langsung pergi dalam keadaan yang sangat kesal. Lalu Leon pun langsung menjelaskan semua yang terjadi di petualangannya itu kepada kedua orang tuanya. Di sini, hidup Leon dan keluarganya pun sudah berubah, di mana pertanian mereka sudah makmur sekarang ini. Dan lagi, pulau terapung yang ditemukan oleh Leon juga sudah dikelola oleh Luxon sebagai pusatnya. Di sini, Luxon juga mengambil wujud sebagai AI dalam bentuk robot bola terbang, dan hal itulah yang menjadi kesan bagi light novel ini ya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelahnya. Kini, Leon itu sudah punya cukup kekayaan untuk hidup mandiri, dan ia juga sudah mendaftarkan diri ke akademi. Namun ayahnya itu memberikan sebuah surat dari negara kepada Leon yang mengatakan bahwa Leon itu resmi menjadi baron dan ia harus berada di kelas lanjutan bersama bangsawan lainnya. Mendengar hal itu, Leon pun langsung panik karena memang ia itu hanya mendaftar di kelas reguler karena kelas itu adalah kelas untuk orang biasa dan tidak ada wanita bangsawan yang bangke seperti Zola. Lalu, lutut Leon pun menjadi lemas dan ia pun mempertanyakan lagi kenapa ia bisa menerima nasib seperti ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game-nya ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.